Kenapa orang kalau meninggal dunia dibacainnya surat Yasin? Itu karena memang ada hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Kata Nabi begitu. Bacakanlah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian surat Yasin. Jadi kan memang ada hadis yang berbunyi seperti itu, sehingga para orang-orang soleh, para ulama-ulama kita memberi putusan bahwa kalau kita mau menghadiahkan orang yang sudah meninggal dunia, yang paling kecil memang surat Fatihah ya, seperti yang biasa kita lakukan. Kalau waktunya pendek kita baca surat Fatihah, sementara kalau waktunya panjang itu surat Yasin. Gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau ngasih hadiah sama orang itu, orang lagi kehausan, kalau surat Fatihah itu segelas air lah gitu. Sementara kalau surat Yasin bisa persiapan untuk beberapa hari gitu. Ya. Surat Yasin 5 quri'at laha, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Surat Yasin itu tergantung niat bacanya untuk apa. Makanya kalau ada apa-apa memang selalu yang dibacakan adalah surat Yasin. Orang lagi sakit, bacain Yasin. Orang mau nikah, bacain Yasin. Gitu ya. Orang kalau misalnya lagi ada masalah dalam rumah tangganya, baca apa? Yasin juga. Ada yang lagi sakit, Yasin. Gitu kan. Semua urusan-urusan kita memang kita disunahkan untuk membaca surat Yasin. Sebab seperti yang tadi saya sampaikan, ada hadis Nabi Muhammad, surat Yasin 5 quri'at laha. Surat Yasin itu tergantung niat bacanya untuk apa. Kemudian salah satu dari fadilah Yasin yang lain, inna likulli syai'in qalba wa qalbul Qur'an Yasin. Kata Nabi Muhammad, segala sesuatu tuh ada hatinya, ada intinya, ada bagian paling pentingnya. Kayak manusia nih, bagian paling pentingnya apa nih? Hatinya. Maka teman-teman sekalian, kata Nabi Muhammad, inna likulli syai'in qalba, segala sesuatu itu ada hatinya, ada intinya, ada bagian pentingnya. Wa qalbul Qur'an, dan intinya Al-Quran adalah surat Yasin. Gitu ya. Kemudian fadilah yang lain lagi, bahwa surat Yasin ya'dil thuluthul Qur'an. Ya'dil ya ka'annahu khatamal Qur'an 3 marat. Siapa yang baca surat Yasin itu seperti menghatamkan Al-Quran 3 kali. Ada fadilah yang seperti itu juga. Makanya memang ada banyak para ulama yang mensunnahkan kita untuk menjadikan Yasin sebagai bacaan hari-harian kita. Bukan artinya kita ya udah kalau gitu nggak usah baca Al-Quran, baca Yasin aja. Kayak gitu maksudnya. Tapi ini menunjukkan betapa sangat besarnya fadilahnya membaca surat Yasin. Dan yang paling sering kami dengar dan juga memang dipakai oleh para ulama dari fadilahnya Yasin adalah man sarrahu an yusur tulayumihi fa'alihi bi qira'at surat Yasin. Siapa yang kepengen senang sepanjang hari, awali pagi harinya dengan baca surat Yasin. Ya, jadi itu adalah fadilah dari surat Yasin yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dalam artian bukan hanya ketika kita mengirimkan bacaan kepada orang yang sudah meninggal dunia, akan tapi kita jadikan sebagai bacaan hari-harian kita. Gitu ya, bacaan hari-harian kita. Siapa yang kepengen senang sepanjang hari, dia baca surat Yasin pagi harinya. Dan siapa juga yang kepengen hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga membaca surat Yasin. Karena memang surat Yasin tergantung niat bacanya untuk apa. Apapun yang kita niatkan dengan baca surat Yasin, insya Allah mudah-mudahan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.